Sejak malam itu, aku jadi lebih waspada. Setiap suara kecil aja bisa bikin jantungku berdebar. Aku bahkan mulai bawa senter tambahan dan kalung kecil yang dikasih ibuku. Katanya biar nggak diganggu makhluk halus. Tapi entah kenapa, makin aku coba jaga diri, makin sering gangguan itu datang. Kadang mesin tiba-tiba nyala sendiri, kadang barang di meja pindah tempat. Bahkan sempat ada kain gulung yang jatuh padahal posisinya aman. Sampai suatu malam, aku mutusin buat cari tahu sendiri apa sebenarnya yang terjadi di pabrik ini. Aku pikir mungkin rasa takutku nggak bakal hilang kalau aku terus lari dari kenyataan. Jadi sekitar jam 1 malam, aku keliling pabrik sendirian. Lampu-lampu di lorong sebagian padam, hanya beberapa yang masih menyala redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Suara langkahku bergema pelan, tapi kadang aku dengar langkah lain yang menyusul di belakang, seirama dengan langkahku sendiri. Aku berhenti, tapi suara itu juga berhenti. Saat aku mulai jalan lagi, langkah itu terdengar lagi, pelan, berat, seperti kaki yang menyeret. Aku mulai panik, tapi tetap lanjut. Sampai akhirnya, di bagian belakang pabrik, aku lihat ada lantai yang agak aneh. Di situ ada papan kayu tua yang udah setengah tertimbun debu dan noda karat. Rasa penasaranku ngalahin rasa takut, jadi aku jongkok dan singkirin papan itu. Begitu aku angkat, napasku langsung berhenti. Di bawahnya, ada nisan tua yang separuhnya udah retak, dengan tulisan samar, dimakamkan di sini, tahun 1972. Aku mundur pelan, tangan gemetar. Ternyata cerita Mas Rudi itu bukan cuma omongan. Pabrik ini beneran dibangun di atas bekas kuburan. Udara tiba-tiba jadi dingin banget, sampai napasku keluar kayak asap. Dari arah lorong belakang, lampu berkedip cepat, dan entah kenapa, aku ngerasa kayak banyak yang berdiri di sekitarku. Aku nyorot senter tapi sinarnya cuma nemuin bayangan-bayangan bergerak pelan. Bentuknya samar, tapi jelas, bukan manusia biasa. Aku mulai lari, tapi setiap kali aku buka pintu untuk keluar, semuanya malah bawa aku balik lagi ke tempat yang sama. Ruangan dengan nisan di tengah lantai. Suaranya mulai muncul dari segala arah, bisikan-bisikan pelan yang makin lama makin keras, seperti orang marah. "Pergi! Ini tempat kami!" Aku jatuh tersungkur, telingaku berdenging, dan sebelum aku sempat sadar apa yang terjadi, semuanya berubah jadi gelap total. Dalam kegelapan itu, aku sempat lihat bayangan hitam besar berdiri di atas nisan, dan matanya merah menyala.